Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sudah saatnya melihat ke timur. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Beliau adalah salah satu kepala negara terkaya di dunia. Beliau telah 5 kali datang ke China dan terkesan dengan budaya China. Beliau menyatakan cinta yang mendalam untuk mempromosikan budaya dan filsafat China di negaranya. Beliau secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hegemoni Inggris dan Amerika serta pemerintahan kolonial. Beliau meminta badan pemerintahannya agar banyak belajar rahasia kesuksesan pembangunan China. Beliau adalah Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Pada tanggal 31 Maret 2008, Mohammed Al Maktoum dengan penuh keraguan datang ke China. Beliau berharap mencari beberapa teori politik untuk mempromosikan pembangunan ekonomi Dubai. Meletusnya krisis keuangan di saat itu membuat perekonomian Dubai merosot hebat. Ini merupakan guncangan terparah baginya setelah naik tatah 2 tahun. Beliau tidak boleh membiarkan Dubai yang susah-susah dibangun ayahnya jatuh begitu saja. Namun, beliau juga sadar bahwa Uni Emirat Arab tidak boleh melekat pada hegemoni Amerika Serikat, apalagi mengandalkan model pemerintahan kolonial Inggris. Karena kedua model barat di atas sudah terbukti tidak akan berhasil di abad 21. Itulah sebabnya beliau memfokuskan pandangannya ke arah timur, ke China. Ketika pesawat pribadinya tiba di atas wilayah China, beliau tercengang melihat deretan bangunan modern yang menjulang tinggi berjejeran. Membuatnya terkejut dan bertanya dengan penuh keraguan kepada sekretarisnya. Apakah benar kita sekarang berada di China? Apakah kamu tidak salah mengatur jadwal dan membawa saya ke New York, Amerika Serikat? Sekretarisnya berulang kali menjawab, kita sekarang sedang berada di wilayah teritori China, Pak Presiden. Beliau sangat kaget dan bingung mengapa semua media barat memberitakan hal yang sama sekali berbeda dengan apa yang beliau lihat. Bangunan-bangunan di sini sangat luar biasa modern, dan rakyat mereka terlihat hidup penuh dengan kebahagiaan. Di manakah pemandangan yang hancur dan bobrok seperti yang dikatakan media barat? Dalam beberapa tahun terakhir, media barat memang telah sengaja menyesatkan dan menipu dunia. Salah satu presiden terkaya ini merasa telah dibohongi dan didiskreditkan tentang China oleh media barat. Beliau seharusnya datang lebih awal untuk mempelajari budaya China. Mohammed Al Maktoum menggertakkan giginya karena kesal saat melihat landscape China. Beliau berkata, seperti inilah masa depan Dubai nantinya. China akan memimpin ekonomi dunia dan memimpin ekonomi dunia baru dapat memimpin dunia. China adalah kekuatan dan masa depan, katanya dalam salah satu pers conference saat kembali ke Dubai. Sebenarnya beliau pernah berkunjung ke China di tahun 1990, yaitu ketika beliau mengikuti ayahnya Presiden Rashid bin Said Al Maktoum dalam kunjungan kenegaraan. Namun pada saat itu China baru mulai membangun dan belum memiliki banyak gedung pencakar langit seperti saat ini. Jalan-jalan yang sibuk, kotor dengan lubang yang digali di mana-mana untuk pembangunan infrastruktur, udara kotor dan debu tebal bertebaran di setiap sudut kota. Oleh karena itu, beliau yang telah terbiasa dengan kehidupan mewah dan kaya berkat penghasilan minyak, jelas tidak bisa menerima kesan buruk ini. Apalagi ditambah dengan berbagai pemfitnahan dan propaganda hoax dari negara barat sepanjang waktu. Setelah kembali dari kunjungan itu, beliau memberitahu ayahnya tentang kesannya.
Tetapi ayahnya tidak pernah merendahkan China, malah sebaliknya memperingatkannya sambil berkata, "Minyak yang kita miliki dapat meningkatkan pembangunan negara kita, tetapi minyak akan habis suatu saat. Apa yang harus dilakukan Dubai saat itu?" Jadi, jangan pernah meremehkan negara dan orang manapun. Kekuatan rakyat sangatlah penting dan kekuatan suatu negara bergantung pada rakyatnya. Pernyataan ayahnya memberikan pelajaran hidup kepada Rashid Al Maktoum. Beliau segera menenangkan mentalitas arogannya. Pada saat beliau mengenang pengalaman ini, beliau cukup sentimental dan menyalahkan dirinya sendiri. Yang ia pelajari adalah memahami arti sebenarnya menjaga pembangunan negara dan memperbaiki kesan jelek terhadap China. Bagaimana China bisa memiliki momentum pembangunan semodern saat ini bila bukan berkat kerjasama dan kerja keras rakyatnya? Setelah kembali dari China mempelajari sejarah, budaya, dan pengetahuan tentangnya, beliau mulai memiliki seperangkat teori pembangunan baru. Misalnya, pada tahun 2009, mulai membangun metro otomatis pertama di dunia. Pada bulan Januari, mengumumkan peresmian bangunan menara tertinggi di dunia bernama Burj Khalifa, dan memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah World Expo di tahun 2020. Dan pada saat yang sama, Bandara Internasional Al Maktoum selesai dibangun, termasuk berbagai macam konstruksi terbesar di dunia, seperti pusat perbelanjaan, resort ski buatan terbesar, jalan raya berkecepatan tinggi terluas, dan mobil paling mahal di landasan pacu. Semua sumber daya pengembangan di belakangnya kebanyakan berasal dari China, sehingga tentu saja China juga menjadi pembeli terbesar mereka. Itulah sebabnya Presiden Al Maktoum semakin gencar mengembangkan hubungan diplomatik dengan China sejak saat itu. Misalnya, beliau mendirikan perusahaan khusus yang menyediakan layanan menunggang kuda bagi pemuda China yang bepergian atau belajar di Dubai, dan juga memberikan konsultasi magang bisnis dan pengaturan perencanaan untuk mempromosikan pertukaran budaya antara China dan Uni Emirat Arab. Selain itu, Presiden Al Maktoum juga menunjukkan antusiasme yang besar kepada para pemimpin China. Pada bulan Juli 2018, Presiden China Xi Jinping diundang untuk melakukan kunjungan bersejarah ke Uni Emirat Arab dan mengumumkan pembentukan kemitraan strategis yang komprehensif antara China dan Arab, membuka babak baru kerjasama bilateral kedua negara. Pada saat itu, Presiden Al Maktoum mengumumkan perdalaman hubungan persaudaraan dengan China yang menjadi prioritas hubungan luar negeri mereka. Kebetulan saat itu merupakan peringatan ke-35 tahun pembentukan hubungan diplomatik antara China dan negara Arab. Sehingga kepercayaan negara Arab untuk melihat ke timur menjadi semakin kuat. Berkat pengaruh, Presiden Al Maktoum membawakan rasa identifikasi yang kuat terhadap negeri tirai bambu ini. Namun, yang lebih menarik lagi, Presiden Al Maktoum sangat terobsesi dengan budaya China, sehingga beliau meminta pemimpin China di saat kunjungan kenegaraannya untuk memberikannya 2 paket buku terkenal kesusastraan China bernama The Four Books and The Five Classic, atau 4 buku dan 5 klasik. 4 buku tersebut mencakup pengetahuan pembelajaran hebat, doktrin makna, analek Konfusianisme, dan karya Mencius. Adapun buku 5 klasik seperti buku nyanyian, buku sejarah, buku perubahan, buku ritus, dan sejarah musim semi dan musim gugur. 1 paket untuk dirinya sendiri dan satunya lagi akan disimpan di Perpustakaan Nasional untuk pembelajaran warganya. Menurut Presiden Al Maktoum, filosofi para pemimpin China sangatlah baik. Mereka tidak hanya mencari kebahagiaan bagi rakyat negaranya,
tetapi juga mencari manfaat bagi masyarakat dunia yang seharusnya menjadi pedoman dan tolak ukur bagi para pemimpin pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, beliau semakin giat mempelajari filosofi Tiongkok dalam mengatur negaranya dan mempengaruhi rakyat negaranya untuk banyak belajar dari rakyat China. Selain itu, Uni Emirat Arab juga secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan Belt and Road Tiongkok dari segi ekonomi, dan pada saat yang sama mendorong kedua belah pihak untuk kerjasama yang lebih erat di masa depan. Pada tahun 2018, volume perdagangan China Arab mencapai 244,3 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 28% dari tahun ke tahun. Arab telah menjadi sumber minyak mentah terpenting bagi China dan salah satu mitra dagang terpentingnya. Selain itu, nilai kontrak baru yang ditandatangani oleh perusahaan China di Arab sebesar 35,6 miliar dolar, meningkat 9% dari tahun ke tahun. Hal ini berkat dukungan dan kerjasama yang kuat dari para pemimpin kedua negara untuk pembangunan Belt and Road Initiative. Konsep politik Arab untuk memandang ke timur pernah menimbulkan kecemasan para pemimpin tertinggi di banyak negara. Mungkin mereka tidak akan pernah mengerti mengapa China bisa mendapatkan kerjasama tingkat tinggi dengan negara Arab. Bagaimana kedua negara dapat membangun hubungan persahabatan tingkat tinggi ini? Karena negara-negara Barat yang sudah terbiasa dengan paham hegemonisme kebanyakan hanya membawa rakyatnya menjadi korban perang kapitalis. Seperti kutipan Presiden China Xi Jinping, di era globalisasi saat ini, kerjasama yang saling menguntungkan adalah jalan menuju kehidupan harmoni. Sebaliknya, cara isolasi hanya akan merusak kepentingan mereka sendiri. Dan Presiden Al-Maktoum sangat jelas dengan makna ini, sehingga beliau berusaha keras meningkatkan hubungan persahabatan dengan China secepat mungkin. Beliau juga menggunakan tindakannya untuk membuktikan kepada dunia bahwa hanya dengan meninggalkan prakonsepsi dan bekerja sama dengan negara yang memiliki pola nyata, perkembangan suatu negara baru dapat diteruskan. Selain itu, pihaknya juga menawarkan kursus bahasa Mandarin di 200 sekolah Arab agar warganya dapat menerima pengaruh budaya Tionghoa sejak dini. Karena beliau mengetahui luas dan dalamnya budaya Tionghoa yang kaya akan filosofi yang terkandung di dalamnya. Ini adalah hasil karya 5.000 tahun sejarah Tiongkok. Dari pengalaman Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Rashid Al Maktoum, apa inspirasinya bagi bangsa Indonesia? Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!